Sementara itu mungkin Pak Agus, karena Ardi ini katanya mau apa kalau bisa cepat, karena terakhir bayar SPP bulan apa ya Ardi ya? Juli ya, Bu. Setahu Adi Juli, Bu. Jadi beliau mungkin karena mau ngejarkan juga kalau bisa selesai semester ini Pak Agus, jadi itu rencananya mungkin ya, saya nggak tahu, nanti terserah Pak Agus nanti kalau memang ada perubahan-perubahan. Kalau dari saya sih itu sementara Pak Agus apanya. Terima kasih. Ya, baik, makasih. Ya, tadi presentasinya saya hitung 37 menit dan itu belum lagi didahului dengan presentasi utuh ya. Presentasi baik apa latar belakang masalahnya, apa tujuannya, mengapa masalah itu dipilih, dan ada apa hasil akhir yang mau dicapai. Sehingga kalau saya prediksi bisa 1 jam. Nah, saya hanya butuh 15 menit tadi. Lalu lama presentasinya. Itu komen pertama saja. Pertama. Mungkin Bu Anita sudah tahu ya, kalau di luar negeri S3 itu kerja kita 5 tahun, saya presentasinya disuruh 12 menit. Nah, ini kerjanya mungkin nggak tahu saya. Nah, itu pertama mengenai waktu. Yang kedua, saya belum melihat hasilnya ini. Apa yang, maaf ini di sisi saya, belum melihat terlalu. Kalau saya lihat penguji lain juga mungkin hampir sama. Yang kesan saya nampaknya terlalu, karena tidak salah Anda membuat bab hasil itu bisa 100 halaman ya. Saya dengan cukup detail. Saya tidak yakin itu kerja Ardi sendiri ya. Mungkin apa yang ada di pabrik itu ditampilkan lagi. Karena urutan-urutan kerjanya itu kan langkah-langkahnya kan sebuah langkah asal atas diskusi bersama begitu. Saya masih berpendapat tugas akhirnya masih harus ada gagasan pikiran kita yang muncul secara mandiri. Nah ini saya belum lihat terlalu ada di sini. Maaf saja, belum lihat ya. Dari judulnya implementasi metode ini untuk meningkatkan efektivitas mesin ya. Apakah efektivitas mesin meningkat? Pertama. Yang kedua, kalau tidak bisa itu dilakukan, apakah Anda bisa memprediksi itu meningkat? Itu pertanyaan gagasan pertama yang keluar dari kepala saya. Nah, gimana jawabannya kira-kira? Kan judulnya, nah, bagaimana Anda mengimplementasikan sebuah metode untuk meningkatkan efektivitas. Anda sudah memperlihatkan efektivitas tahun 2001 dan berapa tadi? 2020. Itulah efektivitas yang terjadi. Nah, Anda melakukan serangkaian analisis untuk mengetahui penyebab. Analisisnya itu dipakai mulai dari analisis. Saya tadi juga Fishbone-nya agak. Anda pakai software apa ya di Fishbone itu? Adi, bentar Pak. Adi pakai. Atau tulis tangan aja, lukis aja itu. Enggak Pak. Ini Adi pakai ada aplikasi yang namanya Xmind Pak. Oh, Xmind ya. Iya. Itu fault tree analysis atau Fishbone itu. Coba lihat deh, coba lihatkan yang situ. Bagaimana Anda menganalisis? Ya, ini Pak. Ini Fishbone atau fault tree analysis? Fishbone Pak. Bentuknya agak beda ya. Iya Pak. Jarang ini gabungan Fishbone dengan fault tree analysis ini. Jarang ada. Kalau Anda buka Fishbone itu enggak kayak gitu kan? Iya Pak, betul. Ini
Nggak tahu saya nih, Fishbone atau kalau Anda buka fault tree analysis, dia kayak begini modelnya. Terus apakah ini digambar atau pakai software? Siapa yang Anda bisa pakai software ini? Bisa disebutkan Pak nama softwarenya, nanti coba dipakai software yang dari Bapak untuk membuat Fishbone-nya Pak. Nah, kalau Fishbone ini nggak bisa, terlalu banyak cabang-cabangnya itu. Ya, ini udah bagus. Ini softwarenya pakai apa ini? X-Men Pak nama Pak. Xmind ya? Iya, X-Men Adi download dari Google Pak. Oke. Ya, jadi Anda sudah mendapatkan eh, kan tadi yang dari Pareto yang menjadi permasalahan itu dua permasalahan ya, Iya Pak. yaitu reduce ini Reduce speed loss, dan apa ya? equipment failure Pak. Ya, sebentar. Oke ya, oke, sebentar. Eh, Yaitu Anda dapat penyebab dan sampai sini ceritanya masih oke lah ya. Ini tahun 2020 sampai 2021. Itulah penyebabnya. Jadi dua hal itu, equipment dan reduce loss ya. Yang OEE 2020-2021 ada datanya. Ada Pak, tapi Mana? karena tadi Bapak bilang hanya 20 slide Pak, jadi Adi agak bingung juga waktu buat presentasi kemarin nih Pak. Tapi kalau di laporan ada Adi masukkan Pak Yang di laporan. penting-penting aja. Jadi saya melihat Anda membuat tabel yang tidak ada, tapi Anda tidak analisis. Pertama pertanyaannya adalah ruang lingkup mesin yang dituju itu berapa buah? Ada 10 mesin Pak, mesin kasas line. 10 mesin dengan urutan Ya, tertentu. dia dengan beberapa ya urutan dan fungsinya Pak. Apakah satu lini produksi? Ya satu line produksi gitu Pak, gitu. Apa fungsinya lini produksi itu? Jadi gini Pak, satu mesin kasas line itu ada mesin backstand, assembly, twin seater sampai palatizer Pak. Nah, Dan dari mesin itu suatu urutan membentuk lini yang memproduksi sesuatu. ya membentuk lini ya. Gimana? Coba gambarkan. eh, Apa yang diproduksi di awal, apa yang masuk, terus nanti diproses, apa yang keluar. Kan tentu harus tahu itu mesin itu. Apa gimana eh, ceritanya? mungkin Adi buka di laporan dulu Pak. Bentar. Enggak, Kak. Harusnya kamu tahu, harus menceritakan karena kamu sudah ini. Maka itu Oke, saya mau dia tuh mesinnya tuh ada 3 tahapan Pak, ada 3 level. Ada level 1 itu disebut dengan mesin seater. Mesin seater itu terdiri dari backstand, web assembly, twin sliter, nip roll, probe starter, overlapping, collecting box, collecting box tidak unit. penting urutan mesinnya. Saya yang penting apa fungsinya, apa input yang masuk, apa yang keluar. Jadi ini kan era APP nih, buat Ya, kertas. Atau saya nih. Jadi jadi outputnya itu Pak, inputnya itu adalah dia tuh jumbo roll gitu Pak, yang sudah dipotong-potong. Terus dari roll yang tadi, yang sudah dipotong-potong tadi, yang bergulung-gulung besar tadi nih Pak, yang seperti gambar ini, mana dia? Gulungan kertas-kertas ini, terus ditarik, terus dipotong-potong menjadi A4 Pak, kertas A4, begitu Pak. itu ada berapa mesin prosesnya? Untuk kalau untuk satu mesin kasas lain itu ada 19 kurang lebih Pak, 19 mesin. Ya tadi ruang lingkup mesinnya berapa mesin dari 10? Dia Gimana ada jadi? 10 mesin, dia ada 10 mesin kasas lain Pak. Di 10 mesin kasas lain itu deretan yang itu ada 18 urutan mesinnya Pak.
kayak backstand, web assembly, sampai kepala teaser, Pak. Oh, berarti dia paralel ya. Pak. Betul, paralel. Lininya paralel. Gimana ceritanya? Mungkin bisa jujur tadi masih ragu untuk arti dari paralel atau linear, Pak. Maksudnya intinya gini, Pak, dia tuh ada 10 mesin, Pak. Dari mesin Kassasline 1, mesin Kassasline 2, sampai mesin Kassasline 10. Nah, mesin Kassasline 1 itu terdiri dari backstand, web assembly, sampai terakhir itu kepala teaser. Begitu juga mesin Kassasline 2, mesin Kassasline 3, dan seterusnya, Pak, 10. Berarti kan ada 10 lini Mm-mm. yang berjejer secara paralel, yang Mm-mm. hasilnya sama ya setiap Sama, mesin. Pak. Sama. Hmm? Sama, Pak. Ya berarti lininya paralel itu. Ya, Pak. Dia lini paralel, tapi satu lini itu ada berbagai mesin yang jumlahnya dari berapa? 18. Ada kurang lebih 18, Pak. Iya. Mesin ini fungsinya adalah membuat dari gulungan kertas menjadi kertas A4. Iya, Begitu. Pak. Begitu, Pak. Nah, yang seperti itu yang orang mau tahu apa ruang lingkupnya di sana. Dan saya lihat Anda punya, saya enggak ngerti apa-apa. Data-data terus kurang jelas. Nah, Ya, Pak. kemudian setiap 10 mesin ini, 10 lini ini punya nilai OEE. Punya, Pak. Mana dia? Tahun Eh, 2020 ini, Pak. Ini adalah nilai OEE untuk tahun 2020, Pak. Dan ini adalah nilai OEE untuk tahun 2021, Pak. dari ini 10 Dari, mesin ini. Saya enggak tahu iya, Pak. 10 10 mesin, buah. Pak. Dari Kasasan 1, 2, 3, dan sampai 10. Dari Januari sampai Desember, Pak. Terus yang kedua, terus yang ini yang warna merah, yang merah ini apa ini? Ya, yang Merahnya. merah ini yang di lingkar ini adalah nilai OEE untuk tahun 2021, Pak. Dan ini adalah untuk tahun 2020, ini tahun 2021, Pak. Untuk satu mesin. Untuk 10 lini mesin, Pak. Maksudnya nilai rata-rata. Iya, nilai rata-ratanya, Pak. OEE itu didapat dari apa? Nilai OEE itu didapat dari, kan misalnya mesin Kasasan 1, Pak. Mesin Kasasan 1 ini dicontohkan 1, Pak. Mesin Kasasan 1 tahun 2020. Didapat dari nilai availability, performance efficiency, dan quality rate, Pak. Availability Dari ini mana Anda didapat dapat data ini? dari di PT RAPP, Pak, yang waktu seminar proposal diletak di bab 3, Pak, kemarin. Ini sudah ada datanya. Jadi kan OEE itu kan berapa faktor pengaruhnya? Apa aja faktor yang mempengaruhi OEE? Ada availability, performance efficiency, dan quality rate, Pak. Quality itu artinya apa kira-kira? Quality rate itu, Bahasa kita lah, bahasa. ya, kalau menurut Ardi sendiri, Pak, jumlah produk sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan pada proses produksi, Pak. Kalau performance apa tadi? Kira-kira? Rasio kualitas produk yang dihasilkan dikalikan dengan waktu siklus ideal terhadap waktu yang tersedia yang melakukan proses produksi, Pak. Enggak, bahasa kita aja. Kalau operating itu apa maksudnya? Operating itu adalah, bentar, Pak. Enggak, jangan rumus. Mm-mm. Gagasan berpikir kalau kita komunikasi sama orang. Kalau orang kamu tanya dia, kamu lihat rumus pusing orang. Operating itu kira-kira apa kira-kira maksudnya? Nah, itu. Nanti kamu sarjana tesis, lihat buku dulu, ambil tabel, tanya orang dulu. Kita bisa bicara begitu. Oke, Pak. Ini suatu mesin nih. Kalau Iya, Pak. operating itu maksudnya apanya? Eh, Perbandingan apanya kira-kira? Operasi terhadap mesin yang sedang berjalan, Pak. Gimana maksudnya?
Operasi terhadap ini banding apa gitu maksudnya? Operating. Operating itu mudah. Operating, ini operating yang mana ya Pak? Ini kan ada operating speed dan operating time Pak. Ya kan kamu bilang Iya Pak. OEE itu adalah ada 3 faktor. Ada 3 faktor, betul Pak. Apa tuh namanya? Apa namanya? Availability, Availability. dikali performance efficiency dikali Oke, quality performance rate Pak. kali quality. Kalau availability itu maksudnya apa? Kesiap, Kira-kira bahasa ya, kitanya. kesiapan alat untuk digunakan selama proses produksi Pak. Availability itu maksudnya ini ya. Persiapan. Atau Dia alat yang apa? ready gitu Pak. Yang menurut Ardi Pak. Kalau nggak ready gimana? Apa maksudnya? Maaf, Ardi belum tahu kalau bahasa yang itu Pak. Availability itu maksudnya kan kalau suatu mesin, Ya, kesiapan dia kadang-kadang rusak, kadang-kadang dia beroperasi. Kalau makin banyak yang rusak, berarti kan tidak available dia. Jadi tingkat dia tersedianya, misalnya ternyata dalam setahun dia rusak 5%, kan begitu. Tersedia 95%, berarti availability-nya 95%. Available dia 95%, bukan begitu? bisa jadi Pak. Nah, bisa jadi ini gimana? Nah, kamu kan tesis di sini. Nah, itu kan jadi kesan kita jadi tidak ini. Dia available dia. Kalau performance itu maksudnya arahnya kemana? Kalau berarti available itu arahnya kepada rusak nggak rusak dialah gitu ya. Beroperasi atau nggak beroperasinya dialah. Itu bahasa sehari-harinya. Jadi orang ngerti kalau kamu tesis, oh dia ngerti tesis maintenance ya. Oh, ngerti dia akan jelasin semuanya. Nah, kalau begini kan jadi Anda teks ya, karena saya melihat Anda itu maaf saja dari tadi itu membaca-baca. Anda kan di MRI juga sama ya, membaca-baca. Saya tanya nih, ternyata nggak terlalu ngerti dia baca-baca ini. Saya mau menjadi mengerti gitu. Orang understandingnya itu di TA Anda masih tidak understanding ada di TA Anda ini. Itu yang jadi ininya. Misalnya performance itu maksudnya apanya gitu. Quality itu gimana maksudnya? Kira-kira bahasa kitanya gimana tuh? Quality. Quality kan 3 ya, availability, quality, and performance. Ya kan? Ya Pak. Nah, performance itu maksudnya apa di mesin itu? Jadi availability Anda maksudnya sebenarnya kan begitu ya Bu Anita ya, availability itu kan dia bisa beroperasi atau tidak bisa bersih atau rusak kan. Itu perbandingan itu kan kira-kira. Ya kan? Kalau bahasa umumnya iya Pak, itu. Nah, Alat ini tersedia available ya. available ya. Jadi ada rusaknya, ada tidak terusaknya. Terus performance-nya maksudnya kemana itu kira-kira? Di mesin itu. Sehingga dapat angka-angka gitu. Sehingga ceritanya enak. Jadi slide ini diceritakan dengan cara yang lebih bagus gitu. Gimana tuh? Iya, Performance itu maksudnya apa? Ya, benar. coba diimplementasikan misalnya seperti performance efisiensi ini, bagaimana implementasi average speed di sana di RAPP itu, apanya itu? Kemudian operating speed ini maksudnya apa? Nah, mungkin bisa diceritakan, kan bisa dilihat pada saat pengambilan data. Ya, seperti tadi Pak Agus bilang bahasa umum atau bukan bahasa rumus ya, ini bahasa umum yang bisa dijelaskan secara performance efisiensi ini. Average speed itu apa kira-kira di situ? Rata-rata kecepatan mesin cut size line itu apanya? Kemudian operating speed ini kecepatan beroperasi mesin itu bagaimana gitu? Ya, terima kasih Bu. Ya, gini Bu, kalau menurut Ardi, yang Ardi tahu availability, performance efficiency, dan rate of quality itu, kalau dari availability-nya kan, yang Ardi tahu kan itu kan kesiapan alat ya Bu ya. Nah, kesiapan alat di sana itu rata-rata semua siap berproduksi semua Bu gitu. Tidak ada yang ibaratnya berhenti atau apa segala macam, tidak Bu. Berarti Berarti 100% dong semuanya availability-nya. iya Gimana Pak. angka? Tanda Dibilang 100% tidak juga Pak. Karena kan ya data yang Anda dapat bagaimana? Semua tahu.
Ya, data yang saya dapat itu gitu Pak. Availability itu kan rumusnya kan bisa kita lihat kan Pak, Bukan operating. nilainya. Nilai di pabrik yang kan ada dapat nih data Iya, 2021 nih. Anda iya, tahu, oh ternyata availability di RPAP itu segini deh kira-kira. Pasti tahu iya. itu. Berapa? Tak tahu Pak ya, misalnya gini availability kayak di mesin kasasan 1 misalnya Pak. Tadi sudah melihat dia kan didapat availability yang Adi tadi ini kan 96,91 Pak. Menurut Ardi dengan angka yang didapat dan realita di pabrik sesuai Pak gitu. Kamu dapatnya dari mana? Itu dari pabrik, dah. Ya, memang data ini dari pabrik Pak. Memang langsung ada di pabriknya, tetapi Ardi kan juga udah ke sana dan melihat secara langsung Pak. Ya kira-kira average-nya semua lini itu berapa kalau orang tanya gitu. Kan saya ngomong-ngomong deh, di RPP ini berapa availability-nya kira-kira sekitar berapa sih? Oke. Kalau sesuai data atau secara Adi melihat secara langsung Pak. Kalau sesuai data bisa kita lihat di Kazakhstan 1 ini untuk availability-nya rata-ratanya 91,97% Pak. Untuk mesin Kazakhstan 1 tahun 2020. Artinya apa itu? Hmm. 9 berapa? 91,97 Ya, Pak. 91. Berapa tuh? Artinya? Ya ibaratnya availability-nya maksudnya availability dari alat itu yang memang alat ini siap bekerja dengan persentase 9,91% Pak Ya, gitu. artinya apa? Kesiapan alatnya bagus gitu Pak gitu. Tidak bagus, Karena tidak bagus ya. Maksudnya, kalau bagus sekali itu 100% ya. iya Pak betul. Ya, mengapa 91 itu artinya apa kira-kira? Atau Berarti berapa tingkat tidak tersedianya? Kapan dia ada mengalami masalah-masalah begitu? Bagaimana itu? Ada masalah, tidak siap atau apalah? Tidak, itu berapa kira-kira? data shutdown-nya kan Adi bisa lihat tuh data shutdown dalam setahun atau dalam sebulan. Barangkali ada yang rusak. Sedikit Bu ingin menjelaskan kalau misalnya di RAPP itu dia permasalahan yang besar kali pun tidak ada Bu gitu sampai Enggak, Indah, terjadi. yang ditanya Pak Agus tentang availability, coba tampilkan data availability, kemudian nanti kan bisa dilihat di situ ada operating time dan data dari shutdown-nya. Kalau operating time-nya semua bagus, tentu 100%, tidak, kalau tidak ada shutdown, tentu 100% ke availability alatnya. Nah, sekarang jadi 91%, tentu pernah terjadi shutdown di situ, pernah alatnya tidak berfungsi. Nah, itu coba dilihat ke ketampilan data availability-nya. Coba yang ditanya Pak Agus langsung ke topik, jangan menyebar dulu, langsung ke topik yang Pak Agus tanya tadi, availability dan kenapa ini tidak 100%, berarti kan ada shutdown. Nah, perlihatkanlah data shutdown-nya berapa kali, barangkali di tahun 2000 atau di tahun 2020 itu atau di tahun 2021. Coba sih perhitungan availability-nya. Oke Pak, Bu. Ada itu kan data shutdown-nya. ada Bu, data shutdown-nya ada Bu. Nah, berapa kali shutdown-nya dalam barangkali dalam 1 tahun atau mungkin dalam sebulan ada shutdown sehingga nilainya tidak 100%. Izin bentar Bu ya, Adi lagi buka laporan Bu. Ya, oke lah, Adi. Saya enggak, ini nanti lama. Artinya di RPP availability itu tidak 91 kan bagus, tapi kan masih ada masalah-masalah apa namanya downtime-nya, shutdown lah gitu ya, downtime. Jadi mesin tidak jalan ya, mungkin ada listrik mati ketika itu atau macam-macam itu, atau ada masalah apa gitu. Betul ya? Kira-kira gimana? 91 itu kan artinya kan ada 9% yang not available kan begitu kan bahasa kitanya. Iya Pak. Jadi begini Pak, ini sedikit nih dari lampiran 2 dari laporan Ardi Pak. Ini mesin Kazakhstan 1, contohnya gini Pak.
kita ada dapat nih availability itu untuk Januari 96,91 dan rata-rata untuk availability Kasasan 1 itu 91,97%. Terus untuk Artinya Kasasan apa? Angka itu artinya berarti alat ini siap untuk beroperasi, Pak. Karena angkanya 91,97%, Pak, gitu. kan siap. Alat itu selama ini 91% dia ini. Ternyata ada 9% dia Ya, ya mengalami betul, Pak. tidak. Itu artinya. Kemudian satu lagi kan performance. Nah, performance itu maksudnya apa? Performa itu yang Ardi tahu, Pak, cara dalam menjalankan sesuatu tanpa membuang waktu, tenaga, dan biaya, Pak. Nggak, Performance-nya. maksud saya kan OEE itu dihitung dari availability kali apa tadi? Performa efisiensi dikali quality-nya, Pak. Performance-nya, performance dari mesin itu ya. Ya, Nah, udah, availability itu maksudnya sederhana, maksudnya seberapa ketersediaan alat. Dia artinya alat itu bisa jadi tidak tersedia, ada juga dia rusak, kan begitu. Kalau performance itu maksudnya apa di sini? Terus kalau nggak tahu performance, satu lagi apa? Quality. quality. Quality itu maksudnya apa di mesin tersebut? Quality apanya di mesin tersebut? Kira-kira bahasa awamnya apa sih? Sehingga jangan rumus ya ada, tapi kalau bahasa awam ngomong nih, quality itu maksudnya ini loh. Iya, Pak, kualitas, Pak. Kualitas dalam selama proses produksi, Pak. Ya misalnya angka kualitasnya kamu berapa tuh? Dapatnya berapa? Ini saya nggak tahu masalah ini, tapi saya kan orang awam tahu, harusnya mengerti nih. Kamu bisa jelaskan. Pura-pura saya nggak tahu sama sekali ya. Saya quality itu apa di situ? Saya dapat berapa? 70. Berapa Kalau quality-nya? quality yang untuk mesin Kasasan 1 tahun 2020 itu 94,95%, Pak. Untuk di bulan Januari tahun 2020. OEE keseluruhan kira-kira berapa gambarannya? Saya mau Kalau tahu. untuk tahun 2021 itu 71%, Pak. Nah, 71%. Iya, Nah, untuk saya tahun ambil cerita availability-nya 90 di atas 90. ya, Pak. Terus apa tadi quality-nya di atas 90 pula. Kok Iya, totalnya 71, apanya yang masalah ini? Kan itu bahasa bahasa ininya, bahasa ya. awamnya. Jadi Kita nggak begini, perlu Pak. lihat data lah, kita cerita aja gitu. Apa tuh masalahnya di sana? Kok tidak rendah sih? Tadi sudah Ya. 91, harusnya 90 juga tuh. Gimana tuh? Karena kan gini, Pak, kita kan melihat dari OEE ini kan perkalian dari tadi dibilang, Pak, ya, availability dikali performa efisiensi dikali rate of quality. Nah, masing-masing nilai availability sama performa efisiensi sama rate quality ini kan ada yang mencapai target, ada yang tidak, Pak. Contoh gini, Pak, availability itu kan menurut world class OEE itu Gupta and Gard itu kan availability kan 90 world class-nya itu 90%, Pak. Nah, terus untuk availability sendiri, alhamdulillah itu untuk Kasas Line 1 tahun 2020 di atas 2020 di atas 90%, Pak, yaitu 91,97 di atas, berarti mencapai target. Terus performa efisiensi menurut Gupta and Gard tahun 2012 itu 95%, Pak, world class-nya. Nah, kita di sini melihat Saya nak mau pakai word class yang RAPP aja lah ceritanya. Nah, class ya. Oke. Ya. Itu kan pembanding aja word classnya. Saya tanya aja kok, Anda kan nyebutnya tinggi-tinggi nih, kok turun nih kalau OEE totalnya, mengapa tuh? Itu aja. Apa masalahnya? Di mana yang rendahnya itu? Itu oke, aja Pak. pertanyaan awamnya. Nah, penyebab rendahnya itu kan sudah dianalisis menggunakan cyclic loss tadi, Pak. Itu kan penyebabnya. Enggak. Jangan cyclicals, enggak ada itu, belum sana. Yang data aslinya, OEE itu 71% itu. Itu betul ya, saya kira. 71% tahun 2020, Pak. 2021 berapa? 2021 74%, Pak. 74. Mm. Anda tadi ngomong availability-nya di atas 90. Kok tiba-tiba turun dia? Total seluruhnya 71. Itu aja pertanyaannya. Nah, melihat gini, Pak, kalau misalnya kena
misal kita lihat di performa efisiensi yang di Katsanan 1 itu kan rata-rata untuk mesin Katsanan 1 dari Januari sampai Desember itu rata-ratanya 75,51 Pak. Nah, itu tidak sesuai target Pak. Terus juga quality rate itu rata-ratanya 94,95% Pak. Nah, lebih performa efisiensi itu tidak mencapai target Pak, gara-gara mereka itu kecepatannya kena di kecepatannya Pak, gitu, dikurangkan. Belum meyakinkan ya, karena 71% tadi Kang Adam menyebutkan angka 90, di atas 90 dan di atas 75. Kok tiba-tiba dikalikan, betul ya, dikalikan jadi 70 ya mungkin itu ya. 90, 90, 75 ya, kira gitu. Ya betul ya, 90, 90 kali 75. Enggak Pak, kalau yang untuk Januari 2020 itu 96,91, 84, Saya coba usahakan bicara itu global. Berarti Anda sudah menganalisis data, melihat data ini, jadi rata-ratanya berapa sih secara umum? Nggak begitu ya, kamu lihat. Data ini kalau orang lihat, nggak mau orang lihat nih. Ini bukan data summary eksekutif ini. Data ini misalnya yang summary eksekutif, ya ceritanya, tahun 2020 OEE-nya 71%. Itu diakibatkan secara keseluruhan oleh available-nya 91%, terus performanya 75%, dan apa satu lagi? quality rate-nya Pak. Quality rate-nya 90. Dari ini nampak yang paling terendah itu adalah performance Efisiensinya Pak. efisiensi. Karena titik-titik. Nah, itu. Nah, orang yakin itu. Saya tidak tahu nih, apakah betul ya? Betul ya Bu Anita, 075 kali 90 kali 90 itu memang 71 nilainya ya. Coba kita cari. Itu Bukan, berarti yang rata-ratanya yang Ardi masukkan iya, itu? rata-rata Bu. Jadi 71 ini kan rata-rata dari OEE tahun 2000, sorry Bu, dari Katsasan 1 dari Di Januari mana Anda carinya rumusnya? Saya mau lihat gede ini sedikit lah, pusing saya. Berapa kali berapa tadi? 90 kali? Gini aja Bu, 96,91 Bu, dikali 84,35, 96, sebentar 96, ya, 96 dikali eh, berapa? bentar Bu, ini 96,91, ini Bu, Dikali berapa? dikali 84,35, 84 dikali 94,95, tinggi itu pasti. 94, Mbak, ya, 94, 0,95 Bu. Ya. 75,8. Sekitar 75,8%. 75,8%. Ya, harus ada angka-angka besarnya. Jadi Ardini jangan memperlihatkan kecil-kecilnya ini. Jadi di presentasi itu lihatkan misalnya OEE 2021, availability-nya berapa? Secara keseluruhan untuk berapa? 10 berapa 10 tadi ya? 10 mesin 10 Pak. mesin, 10 yang mesin. masing-masing mesin itu ada 18 rangkaian. Kan begitu ya? Iya, betul Pak, ada 18 Ya, rangkaian. ada 10 mesin. Nah, berapa OEE tahun 2000? Satu angka aja. Jadi jangan begini. OEE 2021, availability-nya rata-ratanya 90. Gitu ya, Bu Anita ya? Iya. Oh, performanya sekian, efisien apa namanya? Quality-nya sekian. Jadi totalnya tadi Anda mengklaim 71. Kemudian tahun 2022 2021 74. Nah, itu berasal dari ini apa namanya availability, operating, performance dan quality. Nah, berapa itu? Sehingga orang nampak gitu. Ini nggak usah tabel-tabel ini membuat bagi penonton nggak ada gunanya, kecil-kecil nggak bisa saya lihat apa-apa. Mengerti? Maksudnya ngerti ya? Ini satu slide ini angka aja OEE 2021, 2020 ini. Jadi nampak masalahnya. Nah, dari angka-angka yang Anda tampilkan ini sepertinya tidak sinkron. Nah, itu. Tidak sinkron. Misalnya, saya tadi juga membaca data-data Anda tidak sinkron gitu. Dari datanya nggak sinkron. Jadi,
Anda mengklaim kalau begitu tidak itu klaimnya 75 kalau yang real. Berapa begitu. Jadi kalau tercuplik-cuplik data, nggak ada menyambung satu sama lain, itu akan susah orang. Kadang-kadang kita harus membuktikan satu tersambung dengan yang lain. Nah, dari situ aja saya tidak melihat keterkaitan angka-angka ini. Begini Pak, sebelumnya Ardi sebetulnya sudah berusaha untuk membuat presentase ini biar Ardi itu enak Pak menjelaskannya. Tetapi data Ardi ini kan banyak Pak. Ada data availability dari tahun 2021, 2020 itu mesin kasatan 1, kasatan 2 sampai kalau Ardi totalkan ada 20 mesin Pak dari tahun 2020 tahun 2021 kalau digabungkan Pak. Nah, Adi sebetulnya pengen menjelaskan secara detail Pak, tetapi PPT Adi ini kalau Adi jelaskan detailnya itu lebih dari 20 Pak gitu. Nah, sedangkan memang betul, memang syaratnya itu harus 20 slide Pak. Nah, inilah Adi mencoba untuk menjelaskan 20 slide ini ke Bapak gitu Pak. Kalau misalnya Bapak mengizinkan Adi jelaskan pakai Word, Adi bisa jelaskan pakai Word Pak gitu. Biar Bapak Tambah juga panjang paham. lagi kalau Anda detail, tambah panjang lagi. Misalnya begini aja, satu slide ini cukup dengan angka yang sedikit aja, OEE 2020. Iya Pak. Nah, itu. Availability sekian, apa namanya, performance sekian, rating sekian. Udah, totalnya sekian. Sehingga orang nampak, oh ternyata masalahnya di performance. Oke siap Pak. Nanti dicatat perbaiki Pak. Nah, Itu. bukan siap-siap, tidak siap. Nanti saya uji lagi, data Anda kan tidak sinkron. Ada masalah tidak sinkron data. Jadi saya menjadi ini, menjadi apa namanya, menjadi Nggak ya sinkron nih nggak gimana ya sinkron. Pak? Maksudnya Ardi kan udah mengolah data nih Pak. Sesuai dengan rumus dan sesuai dari arahan. Dan juga Ya tadi itu 71 yang Bu Anita dapat 75. Itu nggak sinkron itu. bukan Pak, ini kan 71 kan untuk nilai OEE aja Pak. Nilai OEE keseluruhan, rata-ratanya Pak. Itu. Atau bisa ditunjukkan di Excel Ardi Pak. Ini ada data Excelnya Pak, Ardi tunjukkan. Ardi menggunakan Excel semuanya Pak. Ya, Ardi bisa maka jelaskan itu saya mungkin. Uh, tunjukkan availability tahun 2020 itu secara average-nya berapa. Dia nanti ketemunya kalau karena simpulan 71 ketemunya. Nah, oke Pak. Nah, kalau enggak 71 ya enggak, ya orang mempertanyakan enggak sinkron datanya. Begini Pak, udah nampak Pak Excel yang digunakan Pak? Nah, terus gimana? Ini Adi menggunakan ini untuk tahun, maaf Pak, ini tahun 2020, ya, kasasan tahun 2020. Nah, ini availability tahun mesin kasasan 1 Januari 2020, dan ini performa efisiensi, dan ini quality rate-nya, dan ini rata-ratanya untuk Januari tahun 2020 Pak. Dah, terus dari Januari 2020, Februari sampai Desember, Adi rata-ratakan dapat hasilnya 65,94 Pak. Ini untuk mesin kasasan 1 aja Pak, tahun 2020. Ya. Terus rata-rata kasasan 2 itu OEE-nya 60,20 Pak. Ya udah, Ya, semua 71. 10-nya berapa? 10-10-nya berapa? Ke 10-10-nya itu ini Pak. Nah, ini 71,01% Didapat dari Pak. average-nya Jadi mana? Coba klik average itu apa tuh? Yang tombol average ini apa nih? Coba klik di average-nya itu apa tuh? Apa yang Anda buat? rata-rata dari sini Pak, semuanya Pak. Karena kan ini kan dijumlahkan, dirata-ratakan lagi Pak di sini. Ini kan ini contoh gini Pak. Ini Katsasline 1. Oke. Ini availability-nya kan tadi kan karena ini tergabung sama data ya Pak. Jadi Nah. dipisahkan ke sini, dipindahkan ke sini. Nah, ini rata-rata Adi rata-ratakan semuanya di sini Pak. Nih, dicontohkan 1 nih. Ya, Nah, nih. udah, Nih mengerti rata-rata. saya maksud kamu. Uh, Udah. Nah, kamu nggak usah ngerti. Saya nah, cukup mengerti itu. uh, uh. Nah, 71 ini kan overall semuanya. Ya Pak. Nah, coba di cascade ya, diturunkan dia untuk
availability-nya kira-kira berapa. Jadi ada rata-rata Ya. availability, bisa dicari. Coba Anda bisa cari enggak rata-rata availability? Untuk keseluruhannya Pak, semuanya Ya. Pak. Ini Pak 95,28 Pak. Nah itu ya. Coba kita cari 95, terus performance-nya Nah, ya udah itu dia 95 kan keseluruhan tuh. ya Pak. Berarti mesin itu artinya ada 5% atau 4% tidak available selama beroperasi. Plus 7 performance-nya apa nih? 78,56 Pak. Sebentar kalau itu dikali memang betul 71 ya. Kira betul ya. Ya Bu Anita ya. Kalau yang tadi angka yang CR disebut tadi ini 71 96 95 kali 78 coba 78,5 kali 94. Ya. Oke. Ya. Loh, sebentar ya, 0,95 kali 0,78 berapa? 5 kali 0,94. Ya, kira 70-an ya, 71. Oke, ya. Ini kok aneh tuh 71 itu dapatnya dari mana itu? Ini aja pakai Excel Pak. Jadi ya Nggak, tadi kan angkanya nggak rata sinkron tuh 95, 78 saya kalikan dengan gini 90 Pak. saya dapat 70 itu. Jadi gini Pak, ini kan Adi kan dapatkan dari perkalian ini gini Pak. Ini kan availability Alcaces ini adalah diambil dari ini kan Pak. Nih, dari ini nih. Nih, semuanya di sini Pak. Dah, ini juga seperti itu juga Pak. Ya. Nah, terus Ini ini harusnya dikalikan dapat 74, ini dikalikan dapat 71, ini dikalikan dapat 70. Rata-rata dari ini semua Pak, ya. 71. Nah, artinya yang ujung Ah, sekali 95% ya, itu kamu itu kan iya, sama saya juga rata-ratakan. rumusnya. Cobalah. Rasanya enggak 71 tuh coba average-nya. Average itu. Average yang 95, 78 dan 94 terakhir itu. Nah, itu. Kurung, tutup kurung. Tutup kurung. Bentar Pak, ada kesalahan. Bentar Pak. Hmm. Bukan average, dikali itu sebenarnya. Oh, maaf Pak. Anda 74 yang ini itu average atau dikali yang Anda dapatkan? Sebentar, 71. Ini rata-rata dari OE ini Pak. Kan ini kan nampak Pak ini Adi rata-ratakan semua Pak gitu. Karena kan dari apa namanya itu kasasan Januari 2001, Februari sampai Desember ini kan OEE-nya Pak. Nah, rata-rata dari OEE dari Januari sampai Desember kan harus dirata-ratakan Pak gitu. Enggak, gini. Anda lihat aja yang di ujung itu 95. Saya bisa nunjuk nggak sininya? Anda punya ya? Ini belum. Saya nggak bisa nunjuk Anda punya ini masalahnya. Yang terakhir itu 90. Halo, jangan di ini Iya sekarang Pak. yang terakhir ya, yang terakhir sekali. Itu all cut size itu kan terakhir kan datanya kan 95, 7 Ya, 95. Yang tadi Anda average sekali, jangan di average sekali itu dikali itu. iya Kan Pak. dikali kan rumusnya. Nah, itu kali itu kan begitu rumusnya nih Pak Bu Anita ya dikali kan? Availability ya kali performance kali quality kan? iya Mm-mm. Kali eh, dalam persen jadi gimana ya? Ya 70 nampaknya kalau saya cari itu. Kalau dikali itu 70. Ada berselisih dengan 71 itu. Itu saya nggak tahu mengapa berselisih dia. Itu kali kan, oh itu kan
availability kali performance kali quality. Kalikan itu. Ya, dibagi 10.000 ya. Nggak di average dia. Itu dapatnya 71 itu. Nggak itu, kamu nggak ngerti maksud saya. Nggak ngerti. Nggak begitu. Berarti ini Ardi dibagi dulu. Misalkan ada 10 mesin. Ardi cari Bu. masing-masing OEE. Iya, Adi di cari 10, masing. Ya Bu, kayak gini Bu. Kan tadi kan baru dapat ya, yang dimaksud Pak Agus itu seharusnya ini kan angka hasil ya. akhir ini adalah dari hasil pembagian total tadi. Jadi tinggal dikalikan pasti dia dapat 71 gitu. Ya, Bu, Berarti betul, Bu. data Tapi yang Ardi masukkan ke sini itu mesin OE-nya sudah dicari dulu. Sudah cari dulu udah OE-nya Bu. atau baru Jadi, dibagi 10 gitu. Jadi gini Bu, kan Adi jelaskan dulu dari awal Bu ya, biar Adi pun enak juga menjelaskan. Jadi kan dari awal itu kan availability-nya kan untuk mesin kasar 1 kan ini Bu, udah dapat availability-nya Bu. Ya kan? Terus juga performance efisiensi dan quality rate-nya. Dan ini adalah nilai OEE untuk mesin kasar Itu yang 1. OEE itu kamu kali. Yang ini Dari Pak. mana dapat 6 terakhir yang kamu kecil? Iya kan, Ya, kamu kali kan? ya saya kali Pak, saya Ya kan bagi. betul, rumusnya dikali dibagi dengan Betul, ini Pak. dibagi Ya, apa? Dibagi ini berapa? dibagi 10.000 Pak. Ya beli 10.000 karena Ya, 100 kali 100 kali 100 itu 100. 10.000. Ya, Bu. Ya Pak. Maaf. Ya kan betul. Kok di Betul bawahnya Bu. itu slip di angkanya? Nah, ini kan udah dapat nih Pak. Nah, Udah ini ngerti dengan saya itu. Ngapain ya, di terus saya pindahkan ke sini Pak. Biar ini kan karena campur dengan data Pak ya, kayak term availability yang lain-lain. Nah, saya pisahkan seperti ini Pak. Nih, saya pisahkan seperti ini. Ya. Terus saya coba gabungkan availability-nya Pak. Nih, kayak gini. Ya, Saya rata-ratakan dari mesin kasar yang 1, availability-nya sampai dengan allocation dapat segini Pak. Ini rata-ratanya untuk bulan Januari. Mesin kasar lain semuanya 1 sampai 10. Dan ini ada performance efisiensi rata-ratanya Pak. Nah, ini kan udah nih Pak dari dapat, maka dicari ini ya Pak. Rata-rata. ini sebentar. Kamu nampak saya coret nih? Ya Pak. Nih. Gimana cara mencoretnya? Rata-rata per bulan yang Rata-rata. 71 ini. Nah, karena udah dapat Pak. Nah, rata-rata yang ini dapat dari ini Pak. Dari 79,16 ini Pak. Rata-rata OEE yang ini. Ini Pak. Ya ini nih. Sebentar, Nih, kamu nampak rata-rata. nih angka nih, saya coret nih. Ini berapa angkanya, nampak? Nah, itu targetnya Pak. Targetnya kan 85% Pak. Jangan itu dengan target. 71 nih kan? 71 Iya, ini kan 71. angka totalnya nih. Average semua nih kan? Udah dirata-ratakan kan? Udah Pak. Udah dirata-ratakan Ini dari. angka 71 itu harusnya sama dengan kalau saya kalikan ini nih. 1, 2, 3 bagi 10.000. Harusnya sama itu. Iya kan logikanya? Ya Pak. Cobalah Anda kalikan. Tidak dapat 71, dia 70, dia ada slip itu. Cobalah Anda sekarang lakukan. Ya. Kalikan itu 3 barang itu. Ya Pak. Tadi udah dicoba kalikan Pak. Nah, 95 berapa tuh? Ya. Itu kali itu. Kok enggak gitu? Kali kan dia. Apa aja kita dapat? Coba kali 95,28 kali 78,56 kali 90 ini bagi kurung tutup bagi 10.000. Kan begitu tuh hitungnya. Ya Pak. Nah, Ini Pak. 70,9. Nanti ada slip angkanya itu. Ada yang slip hitungannya itu. Tapi oke lah, hanya slipnya sedikit ya. Nah, di institut tuh ada slip tuh angkanya. Nah, ini Pak. Ini dibulatkan seperti ini Pak. Nih, kan 70,98 Pak. Dibulatkan jadi 71% Pak. Nih, ini diginikan Pak. Ya. Coba. Nah, ini kan diginikan Pak. Nah, Coba buka biar yang di sini, yang di bawahnya itu, di bawahnya yang itu ini buka. Pak. Ya. Coba Anda buka. Nah, ini. Diginikan Pak. Coba diginikan. Ya, enggak tuh sedikit beda di angkanya. Tapi oke lah. Kan beda itu angkanya. Iya kan? Iya Pak, siap. Ada salah hitung itu. Ya oke lah. Nah,
Itu udah saya nak mau itu panjang itu masalahnya itu ditanya. Jadi ada cukup mengatakan 3 angka terakhirnya aja ada presentasikan ngapa panjang-panjang nih bahwa ternyata ada problem di sini. Ini saya nggak bisa coret ya di 78 ini kan di apa namanya? Iya Pak, betul. Apa tuh? Di performance efisiensi Pak. Maksudnya apa? Itu yang saya tanya. Di performance itu bahasa awamnya apa maksudnya di Iya. situ? Ini Anda ngomong sama orang apalah, orang ekonomi gitu. Ya kan itu kalau orang makin tesis itu harus tahu menjelaskan. Performance itu apanya? Berarti kalau yang 94 itu kan yang di bawahnya itu kan quality. Quality itu berhubungan dengan cacat, nggak cacat ya? Iya Pak. Ya. Kualitas Pak, kualitas Ya. produk Pak. Jadi ada yang cacatnya sedikit ya, berarti ada kalau 94 kan enggak semuanya itu kualitasnya bagus, kan begitu? Iya Pak. Ada yang reject kan begitu ya? Gitu ya Bu Anita ya? Iya Pak. Iya, Nah, Pak. yang 94 itu kan mesti ada yang 5%-nya reject lah gitu ya. Kan begitu. Nah, kalau 78 itu apa artinya kira-kira? 78 itu kecepatannya Pak. Kecepatannya itu kalau di mesin RAPP itu kecepatannya ibaratnya gini Pak. Kalau misalnya mesin itu 100% kecepatannya, tetapi dari RAPP untuk menghemat mesin itu agar bisa jangka panjang, jadi kecepatan itu hanya digunakan 80% Pak kecepatannya gitu. Nah, itu bolehlah untuk orang awam mengerti dia gitu-gitu. Ya Pak. Jadi ini gimana cara menghapusnya lagi nih yang coret ini ya, saya nggak tahu. Erase. Nah, artinya kan nggak full speed dia. Enggak, tidak full speed Pak. Kan bahasa orang awamnya begitu. Ya Pak. Nah, dari ketiga faktor ini Anda menemukan masalahnya di mana? Di mana kan dia ada loss tuh sekian persen. Iya, Loss-nya tuh memang dari 3 indikator ini Pak, memang dikenanya di performance efisiensi Pak. Dan dari awal OEE ini digunakan di RAPP juga memang di performance efisiensi di kecepatan itu Pak gitu. ya analisisnya penyebabnya apa? Karena kecepatan dari mesinnya tidak dioptimalkan 100% Pak. Kalau yang dari yang lain kayak misalnya quality rate atau mungkin Ya kan kualitas Anda dari tadi ketemu produknya. reduce loss atau equipment loss itu kaitannya masih dengan performance itu. Saya nggak tahu gimana tuh. Kan Anda ketemu 2 hal itu yang paling besar kan? Oh iya Pak, siap. Itu ada kaitannya barang itu. Ada Pak kaitannya Pak. Nah, setelah nanti didapatkan Pak, ini kan 71% dan 74% OEE-nya, kan kita langsung masuk ke perhitungan BICLUS-nya Pak. Nah, setelah dihitung BICLUS-nya dengan rumus yang tadi digunakan, maka kan diurut Pak berdasarkan rankingnya per mesinnya. Mesin kasaran 1 sampai dengan 10 Pak. Nah, didapatlah bahwasanya itu ranking Ini satunya sebentar itu. ya, kalau Anda coba lihat mesin ini tadi. Kalau presentasinya jangan begini, misalnya mesin cut line 1, line 1. Cukup tampilin aja apa namanya? Nggak usah data-data ini, tampilin aja yang apa ya? Yang kesimpulannya langsung kayak gini Pak. Atau itu bisa menyimpulkan Ya, bagus. ini Untuk kesimpulan untuk apa dari data itu? Nggak, nih, ya gimana ya? Atau yang Anda highlight itu apa maksudnya? Itu tentu itu yang penting ya. Nggak usah, orang kan nggak, waktu Anda presentasi kan nggak membaca detail angka begitu. Beda dengan kalau Anda tuliskan di tesis. Orang hanya melihat ini ya, total itu apa nih? berarti Totalnya ini apa? Pak. Yang mana Pak? Yang ini Pak. Nah, kalau ya ini slide ini dan slide berikutnya, kalau Anda tidak tampilkan, sama tidak ceritanya dengan slide nomor 10? Karena kalau tidak ditampilkan nanti ditakutnya bertanya-tanya Pak, ini datangnya dari mana gitu Pak. Nah, dengan Adi menunjukkan ini
minimal ini sebagai pendukung Adi pada saat mempresentasikan yang ini, Pak. Ya, cerita dari semuanya ini kan bahwa ada reduce speed loss yang cukup Iya. besar, Ya, gitu Pak. ya. Iya, Pak. Jadi speed loss yang cukup besar, total time Apa loss-nya. maksudnya reduce speed loss itu di situ? Maksudnya kenapa bisa dapat 1 juta itu, Pak? Nah, reduce speed loss Anda kan nilainya sekitar 67 dan 72% ini. Artinya apa tuh? Reduce speed loss tuh orang awam nggak ngerti dia reduce speed loss tuh apa. Ya, gini Pak, kalau menurut bahasanya Ardi itu kerugian karena mesin beroperasi di bawah kecepatan ideal mesin, Pak, gitu. Ya, kan masih ke performance loss tadi karena berhubungan ceritanya kan. Iya, betul Pak, performance tadi berhubungan sama performance tadi, Pak. Kalau equipment loss, equipment failure itu apa? Berhubungan dengan yang mana? Alat-alat mesin yang ada di sana, Pak, kayak misalnya cross cutter, overlappingnya, Pak, alat overlappingnya gitu. Enggak, maksudnya berhubungan dengan performance atau availability atau Sebetulnya gini Pak, kalau misalnya bisa kita tarik benang merahnya, sebetulnya hanya ranking 1 menurut Ardi Pak, yang memang berkesinambungan dengan performa efisiensinya. Tetapi untuk membuat data ini lebih lengkap lagi, Ardi masukkan ranking keduanya, equipment failure, agar kita tahu alat-alat mana aja yang terjadi kerusakan Pak gitu. Agar membantu equipment failure ini lebih dekat ke availability atau ke performance-nya menurut Anda? menurut Ardi ke availability Pak. Lebih ke availability. Karena Kalau reduce ya speed loss itu lebih terkait dengan performance. maaf Pak, sempat putus tadi Pak. Gimana tadi Pak? Maaf. Reduce speed loss itu lebih terkait dengan performance-nya. Iya Pak, betul. Availability. Reduce itu tuh lebih ke performance-nya Pak. Sedangkan kalau equipment failure itu lebih ke availability Pak. Oke, udah ketemu ini secara Pareto ya. Inilah masalah banyak di performance. Terus Anda analisis dia. Coba analisisnya. Mana analisisnya? Berikutnya analisis. Apa penyebab dari masalah ini kan? Coba analisis berikutnya pakai Fishbone kan Anda? Iya Pak, pakai Facebook Pak. Ah, Nah, ini Pak. apa yang paling dominan di sini kira-kira yang bisa diceritakan? Mengapa dia speednya bisa turun ya? Reduce speed ini kan artinya kerugian kena speednya turun ya. Artinya Iya, dia dimainkan dengan kecepatan yang rendah kan dari yang seharusnya kan. Iya Pak, betul Pak. Apa penyebabnya? Mengapa orang tidak berani main tinggi gitu loh? Nah, dari YY analisis, awalnya Adi memakai YY analisis dulu Pak. Dari YY analisis itu baru Adi ke Fishbone-nya Pak. Nah, dari Fishbone ini bisa didapatkan dari YY analisis itu ada 4 Pak masalahnya, yaitu mesin, material, lingkungan, dan manpower-nya Pak. Gitu Pak. Ya, oke. Nah, dari ini kan akar masalah ini. Ya, Betul ya? ya betul Pak. Akar masalah, ujung-ujungnya efeknya ke reduce speed loss. Betul ya? Iya Pak, betul Pak. Jadi penyebabnya ini, YY-nya ini, terus ujung-ujungnya efeknya adalah reduce speed loss, yang ujungnya reduce speed loss menurunkan performance-nya ya kan? Gitu Iya ya? Pak, betul Pak. Kan itu logika sederhananya. Itu aja Ya. Anda main sederhananya, ngapain cerita panjang-panjang. Nah, dari akar masalah ini apa yang paling prioritas masalahnya? Bisa enggak? Nah, kemarin Ada ini pakai apa? kalau Facebook ini kan nggak dapat kita Pak, mana yang harus duluan yang mana sih yang harus kita eksekusi terlebih dahulu Pak. Ya, dia Itu. di priority. Yang Ya, ratingnya yang paling tinggi mana ini yang paling menyebab? Coba cari mana? Anda pakai apa setelah ini? bentar Pak. Nih. Habis Tentu ini pakai AHP tadi kan? iya, AHP tadi Pak. Untuk mengetahui mana dari Ya, Fishbone itu yang prioritas. iya betul Pak.
Nah, mana dia yang berprioritas? Nah, setelah Adi dapat Pak, dari Adi kan menggunakan 3 expert Pak ya, 3 karyawan sana yang ahli di bidangnya. Adi kasihkan kuesioner sama mereka, maka dapat Adi dari hasil kuesioner 3 orang kuesioner yang mengisi kuesioner itu Ada tabel kuesionernya. ada Pak di laporannya Pak. Ada ya? Ada Oke. Pak Nanti di aja laporannya. cek. Oke. Oke, dapatlah manpower, material, environment sama mesin Pak. Nah, nomor 1 itu manpower dan nomor 2 itu materialnya Pak. Oke. Jadi penyebab itu diakibatkan oleh manusia, yang Ya Pak. kedua oleh material, ini maksudnya kertas. Iya Pak. Kertasnya juga, terus juga material itu kan mereka kan letak gulungan kertas itu kan di ruangan ber-AC Pak. Nah, memang sempat sering terjadi temperatur di sana terlalu dingin Pak, menyebabkan kertas agak lembab gitu Pak. Dan ada juga yang di rollnya itu Pak, untuk penggulungannya itu gitu Pak. Berarti ada pengaruh lingkungan juga selain. Iya Pak. Kalau yang equipment failure ini kan penyebabnya cuma tidak terlalu tinggi ya. Iya Pak. Jadi penyebab nomor 1 adalah cross cutter dan Overlapping Pak. Sama overlapping. yang Itu apa maksudnya? overlapping itu alat mesinnya Pak, mesin overlapping Pak. Nah, kalau di manusia ini dikali lagi enggak? Apa Pak? Kan penyebab pertamanya masalah ini kan manusia. Iya Pak. Udah Pak, Nah, di udah di YY itu manusianya, coba lihat manusianya apa tadi? Di Fishbone itu ada manusia enggak tadi? Coba lihat manusianya mengapa tadi? ada Pak. Karena Coba, operator yang masih baru Pak, operator Pak. mana dia daerahnya itu YY? Cuman manusianya mana? Oh, Ini Pak. cuma operator yang masih baru aja. Saya kira kamu banyak YY-nya di potongan kertas variasi ini nih. Tapi Ya enggak potongan. situ masalahnya itu. Iya, enggak Pak. Karena sempat ditanyakan sama mereka, ini permasalahan yang sering terjadi dan langsung dieksekusi gitu Pak. Jadi nggak terlalu ibaratnya memang banyak, tetapi tidak terlalu pengaruh besar gitu Pak terhadap mesin gitu. Oke, terus masalah ini bagaimana Nah, diatasi? setelah didapat Pak Manusianya ranking dan ya. materialnya gimana diatasi? Terus di sana kan kalau di AHP itu kan dia ada nama mencari kriteria sama eh, kriteria sama alternatif. Nah, ini udah didapat Pak. Langkah kan tadi udah dapat manpower sama material ranking 1 dan ranking 2 ya Pak. Nah, untuk manpower alternatif untuk mempengaruhi reduce speed loss-nya dengan ini Pak. Membuat jadwal pengecekan, menggunakan bahan bagus, mengikuti SOP dan Dari berganti mana alternatif. dapatnya ini? Dari hasil kuesioner yang diisi oleh expert tadi Pak. Oke. Terus Nah, material ada ini ECD, ini apa ya itu maksudnya? kode Pak. Maksudnya biar kan awalnya kan gini Pak. Awalnya ini Adi sebut ini A, ini B, ini C, ini D, ini C, D Pak gitu. Biar Adi itu enak pada saat mencari datanya Pak. Tetapi di sini mungkin Adi lupa menghapusnya Pak. Sebetulnya pun nggak dihapus pun di sini kan ada keterangannya juga dibuat Pak. Membuat jadwal pelatihan atau training gitu Pak. Ini kok manpowernya mengganti ke aneh-aneh nih. Coba Anda baca nomor 3 tuh, menggunakan bahan bagus dan tahan lama. Apa hubungannya dengan manpower? Maksudnya gini Pak, manpowernya itu kalau bisa pada saat ada permasalahan, maka manpower itu harus menggunakan bahan bagus dan tahan lama gitu Pak. Oh, enggak di sana harusnya itu. Karena gini Pak, ini kan Karena didapat dari yang ini ya Pak ya. 1 A, B, C, ini kan D Pak. Ini didapat dari sini. Nah, AHP ini kan tadi udah dibilang Pak, dia tuh perkalian antara kriteria sama kriteria, kriteria sama kriteria, kriteria sama alternatif. Nah, sudah didapat tadi Pak, kan manpower ranking 1 dan ini ranking 2-nya. Nah, tentu kan kita harus mencari lagi Pak antara manpower terhadap alternatifnya. Manpower ini kan tadi kan kriterianya Pak.
Nah, manpower-nya itulah didapat tadi urutannya yang dari yang ini, Pak. 1, 2, 3. Pertanyaannya, ini dari mana datangnya? Nah, ini dari solusi-solusi yang ada di YY analisis tadi, Pak. Di YY analisis itu sudah ada solusinya, Pak. Tetapi kan solusinya pasti ada yang berulang, Mana Pak. ada YY analisis solusinya? Coba Mas saya. Ini Pak, Itu YY. cuma analisis itu. Analisis sudah ada solusinya. Mana ada YY analisis? Itu kan Sisbun itu cuma menganalisis akar penyebab, mana belum ada solusinya tuh di situ. Ya, kalau di Facebook memang belum nggak ada, Pak. Tapi diletakkan di YY analisis ini, Pak. Ini, Pak. Contoh misalnya kan tadi mesin, Pak, problemnya potongan kertas length variasi. Terus juga ini permasalahannya W1, W2, W3 dan solusinya work intrusion dalam mengadjust coupling. Nah, dari beberapa solusi-solusi ini, Pak, dirangkumlah menjadi satu, menjadi ini, Pak. Menjadi ini, Pak. Ya, bukan why-nya tapi solution di situ ya. Ya, solusinya, Pak. Ini solusinya, Pak. Bu, gimana Bu Anita? Pendapat Bu Anita di HP ini? Oke, Bu Anita. Kalau AHP ya karena ini solusi sebenarnya ini kan alternatif ya, pilihan Ya. alternatif. Barangkali ditinjau dari segi material, manusia, manpower dan apa satu lagi ini environmentalnya. Nah, ada alternatif untuk bisa beberapa alternatif dari solusi yang sudah dianalisis melalui YY analisis tadi sehingga didapat 1, 2, 3, 4, 5 ini ya. Tadi dari mensintesis solusi tadi berarti Ardi ya. Iya, Bu. Yang saya tanyakan ini, sebentar Bu Anita, setelah ini yang saya tanya itu, setelah ini, setelah ini. Maaf Pak, ini yang ditekan, maaf Pak, ini yang di-share-kan lagi. Yang ini, Pak. Dan bukan setelah ini. Setelah ini. Ini, Pak. Alternatif. Nah, ini. Nih. Ini kan reduce speed loss itu ada di bawahnya manpower. Kan masalah di orang katanya kan? Iya, Pak, betul ya. Ya. Alternatif yang mempengaruhi. Karena manpower itu ada unsur-unsur yang tidak berhubungan dengan manpower, itu yang saya menggunakan bahan nomor 3 misalnya, menggunakan bahan bagus dan tahan lama itu apa? Kan sebenarnya tidak ada hubungan ke manusia. Maksudnya membuat jadwal betul. Benar Pak, salah letak kriterianya. Ya. Karena gini Pak, karena kan di sini kan kita bisa lihat di Pak ke alternatif yang kita buat di kriteria ini kan. Pertama, alternatif pertama itu adalah mengikuti SOP atau instruksi dalam bekerja untuk mengadjust equipment, Pak. Alternatif kedua, mengganti equipment baru. Yang ketiga, membuat jadwal pengecekan equipment. Yang keempat adalah menggunakan bahan bagus dan tahan lama. Yang kelima adalah membuat jadwal pelatihan atau training. Nah, inilah tadi dari sini, Pak. Nah, tentu kita kan nggak tahu nih, Pak, manpower ini. Kita harus mengkalikan manpower ini sama yang 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 ini. Nah, walaupun keterkaitannya tidak ada. Iya Pak, memang kayak gitu, gitu. sistem kadang-kadang tidak terkait langsung dia manusia dengan apa material gitu. Gimana tuh? Iya, makanya gini Pak, makanya ini betul-betul disimpulkan betul-betul tadi Pak di YY analisis yang si solusinya tuh Pak gitu. Solusinya itu diambil semuanya Pak, dirangkum, dapatlah 5 rangkuman ini Pak gitu. Kalau misalnya ada lebih 6, 7 dibuat Pak, tapi cuman dari solusi itu cuman inilah Pak yang sering keluar yang bisa dapat disimpulkan. Sudah ngerti dari tadi itu sudah ngerti. Yang di bawahnya ini yang saya terus yang ini. 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 Iya, betul Pak. Jadi karena kan tadi bilang Pak. Dari mana sebentar? Dari mana Anda mendapatkan nilai misalnya membuat jadwal pelatihan 30%? Itu dari mana angkanya itu 30%? Ya, Ibu mau jawab Bu atau? Ya, maksudnya coba Adi balik ke atas. Nah, dari hierarki ini seharusnya nanti Adi menjelaskan, nah ini kan alternatif pilihan. Ya, jadi alternatif. Ini seberapa penting nanti terhubung ke misalnya ke mesin ya. 1, 2, 3, 4, 5 alternatif ini. Ya. Nah, memang dia kadang tidak terhubung maka dinilai rendah sama si expert. Jadi ini untuk mendapatkan
kadang memang ada yang tidak terhubung langsung Pak Agus, jadi si expert nanti memilih mana yang lebih penting ditinjau dari segi mesin. Nah barangkali karena kalau tadi tidak ada terhubung ke material, maka si expert akan mengisi ini rendah nilainya di sini untuk wake mesin. Nah ini Bu. Nah sebenarnya Adi tidak perlu menampilkan di sini, Oke, itu hanya siap, Bu. proses, jadi membingungkan. Jadi Siap, Bu. proses nanti urutannya saja diletakkan hasil akhir dari wake yang didapat untuk alternatif. Oke, siap Bu. Nanti Adi coba Jadi sudah tidak usah diperbaiki. ditampilkan ini, jadi membingungkan nanti. Karena Siap, ini Bu. masih proses, bukan ini yang kita ambil nanti, wake-nya saja. Siap. Makanya membingungkan, kan tidak mungkin ada hubungan antara nanti ke sini. Memang itu dalam prosesnya alternatif ini terhubung ke wake dari si mesin misalnya, sesuai dengan di atas. Tidak usah ditampilkan ini, kemudian Ya, nanti wake-nya saja tampilkan. Ya, Bu. Hasil wake-nya, jadi hasil dari wake tersebut jadi baru terhubung nanti ke mana presentasi terakhirnya, mana wake-nya. Yang ini tadi ya Bu ya? Nah, ini kan dari si manpower tadi nanti dapat terhubung ke yang berapa tadi, mana nih setelah hasil akhir dari yang alternatif tadi mana? Hasil akhir setelah ini lah Bu, karena habis ini TPM lagi Bu. Cuma dua ini aja, AHP ini cuma dua ini aja Bu. Ada yang Adi belum berbuat, berarti ini wake masing-masing untuk manpower terhubung ke mungkin tadi ya, karena kriterianya ini yang diragukan Pak Agus, karena ada kriteria ini tidak masuk seharusnya di kelompok si manpower. Iya betul Bu. Nah berarti tadi ada action planning, seharusnya action planning ini tidak terletak di sini, mungkin terletak di material ini ya, menggunakan bahan bagus dan tahan lama ini. Membuat jadwal pengecekan untuk mengganti equipment baru. Ini yang diragukan Pak Agus, yang kriteria-kriteria yang berada di bawah ini Ardi. Seharusnya kan kalau manpower terhubungnya ke jadwal pelatihan, kemudian SOP, ya, Bu. mengganti equipment baru, barangkali bisa juga ke bawah perginya nih, ke material. Material, siap Bu. Berarti seharusnya ada lagi sub kriteria, coba ke atas. Oke, Pak. Ke atas. Nah ini sebelum masuk ke sini mungkin ada sub kriteria. Dari mesin apa sub kriteria, dari ini sub kriteria, baru terhubung ke 1, 2, 3, 4, 5 ini. Kalau ini kan langsung saja. Barangkali sub kriterianya tadi terhubung ke misalnya mesin tadi apa ya, ke apanya? Mesin tadi itu ada beberapa di fishbone. Siap Bu. Nih. Kalau manusianya berarti ada 2 fishbone. Nah ini ke mesinnya. Coba pilih komponen apa misalnya. Nah inilah sub kriteria. Jadi terkelompok gitu. Terkelompok berdasarkan dari kelompoknya masing-masing sehingga nanti solutionnya bisa kita gabungkan di bawah. Coba balik lagi ke nah ini. Ini. Atau tidak usah. Karena atau tidak usah kita tampilkan barangkali Pak Agus yang ini. Karena dia coba balik ke atas. Karena pohon apa tadi? Kriteria apa tadi yang bukan ini, yang ini ya Bu. AHP-nya. Nah, AHP ini, yang ini, AHP ini kan terlalu langsung saja umum. Seharusnya mungkin ada sub kriteria sehingga nanti baru bisa kita menilai masuk ke sini. Di sininya ada sub kriteria. Tapi bukannya itu nanti kita harus isi kuesioner lagi ya Bu? Maksudnya ya. Nah, jadi solusinya gimana nih Pak Agus? Karena memang harus mengisi kuesioner lagi dan balik ngambil data. Kalau bisa mungkin ini yang sebetulnya kan gini Bu. Tidak usah ditampilkan, jadi wake-nya saja. Jadi kan kita perlukan sebenarnya kan wake-nya. Ya, wake-nya yang terhubung ke si manpower tadi. Yang terhubung ke manpower tadi adalah membuat pelatihan dan mengikuti SOP barangkali ya 2. Kalau ini kayaknya terhubung ke sini. Nah, ini dianalisis
didapatkan nanti ini tidak usah ditampilkan, tapi yang ditampilkan adalah yang terhubung langsung ke manpower-nya apa, ke materialnya apa, kemudian terhubung ke environmental ya ini cross cutter. Oh ini yang beda lagi. Kalau ini yang satu lagi ya. Iya Bu, cross cutter overlapping sama quality journey ke equipment failure Bu. Oke. Nah di sini atau maksud Adi coba Adi tadi kan coba ke orangnya. Ini apa tadi ini menggunakan apa? Ini yang kuning kuning tadi. Oh ya maaf Bu, ini menggunakan ini bahan coba baku nah tadi kan Adi bilang terhubung ke orangnya ini. Iya. Menggunakan apa tadi? Ya kayak gini Bu, tadi rencana kan memang dia kan menggunakan bahan bagusan tahan lama. Nah, pada saat nanti ini Adi namanya questionnaire apa namanya hasil Adi ini digunakan sama pihak orang RAPP. Nah, mereka bisa mereka harus membuat planning. Yang kedua, mereka harus membuat jadwal pengecekan. Yang ketiga, mereka harus pada saat kerusakan terjadi, nah mereka itu si operator atau manpower harus menggunakan bahan bagus dan tahan lama. Itu saran dari kita Bu ke mereka. Nah ini terhubung barangkali coba dimasukkan ke operator menggunakan operator. Coba bisa dihubungkan ke operator enggak apa ini? Nanti terhubungnya ke sini gitu. Oh bisa juga Bu. Bisa. Kalimatnya ini diganti. Kalimatnya jadi, kita ganti. Oke, ya, jadi siap, Bu. kita ganti nanti dia terhubung ke si operator apanya. Kalau ini kan terhubung ke material sekarang dari kalimat paham, ini. Nah, coba siap, diganti. Nanti kita ganti. Sehingga terhubung ke operator seperti tadi yang tapi diringkas ya dalam kalimat, ringkas saja, tidak sepanjang. Oke, siap, Bu. Kayak ini kan berarti terhubung ke operatornya, bagaimana kalimatnya, kemudian nanti ini juga yang satu lagi mengganti material baru ini juga kalau bisa terhubung ke operatornya. Mungkin operator harus punya wawasan atau operator punya wawasan untuk mengganti apa ini? Hubungkan ke operator gitu. Iya, siap Bu. Jadi barangkali mungkin bisa kita ambil Pak Agus, tapi kita hubungkan ke operatornya ini, skillnya. Kalau ini sekarang kan terhubung ke material seharusnya posisi dari kriterianya. Maaf Pak Agus, suaranya tidak ada. Halo Pak. Saya tanggapi sebentar ya. Slide yang di atasnya 13 ini. Di atasnya. Oh, 13 maaf Pak, ya. Di atasnya. Ya, ini. Iya. Berarti ada permasalahan model. Bagaimana Anda memodelkan AHP Anda dalam konteks masalah Anda. Sepertinya kalau AHP kan teorinya terhubung-hubung aja semuanya ya Bu. Iya, terhubung. Harusnya tidak begitu ya. Model yang real nyata masalahnya kan harusnya apakah terhubung semua gitu. Itu yang pertanyaan pertama saya. Yang kedua adalah bagaimana misalnya Anda mendapatkan manpower 45. Angka 45 dari mana? 38 dari mana itu? Ya, dari kuesioner yang dibuat Pak dan dikasih ke expert. Nah, expert itu yang memilih nanti Pak mengisi kuesioner. Nah, dari itu harus dijelaskan ya, persentase dalam bintang di angka ini diperoleh karena ini kan penting. Ini mencari apa sih keterkaitan rekomendasi yang diperlukan. Ternyata ada hari ini solusinya apa sih masalah saya? Anda tanya sama orang. Mudah-mudahan kuesionernya ada. Angka 45 itu ada. Nah, ya kalau ada tentu dibuat aja bintang. Yang penting-penting itu ini hasil kuesioner kepada berapa orang di AHP. Iya Pak. Kesimpulan mereka setelah saya nggak tahu gimana bentuk kuesionernya ya. Entah ada kemarin ditampilkan atau tidak. Tapi kalau saya ya mudah-mudahan harus dirahasiakan di lampiran karena ada ceritanya panjang ini. Nah, angka ini harus ada. Oke lah. Ternyata penyebabnya orang mengatakan 45%. Ini kalau di total semuanya 100% ya itu. Kalau di total, maaf Pak sebelumnya. Mohon maaf Pak Agus, sebelumnya saya boleh karena nanti ada mau ke kampus, ada seminar. Oh iya udah enggak apa-apa. Boleh live dulu Pak. Ya. Oke, makasih Bu. Ini masalah satu lagi sedikit lagi sebenarnya ada masalah yang ini. Setelah ini enggak ada hubungannya ada ini sebenarnya.
atau nanti aja. Sebenarnya di sini setelah itu setelah ini. Oh, TQM ini ini Pak. apa hubungannya dengan di atas? Gimana cara mengkorelasikan? Tiba-tiba muncul aja kesan saya terus lagi. Oh, Nah, ini pertanyaan besar saya adalah ini juga seton-seton ini kan sepertinya Anda ambil aja dari apa yang dilakukan di pabrik sana ya sepertinya. betul Pak. Pertanyaan besar saya adalah how to improve. Nggak ketemu. Misalnya gini Betul. deh, bagaimana kan tadi angkanya 71 dan 74% OEE. Anda telah mencoba berbagai macam acara sampai ke AHP menemukan masalah, sampai ke orangnya, sampai ke rekomendasi. Nah, Betul Pak. apakah bisa Anda menjamin angka ini akan meningkat? Atau minimal predicted-nya berapa? Yang diprediksinya berapa? Karena ini Anda setelah ini cerita lain ini. Apa korelasi cerita Anda 5S ini dengan big loss, manpower, begitu-gitu itu? Harus dikorelasikan ceritanya semuanya. Itu yang masih ini. Dan yang berikutnya, ini sebelumnya Bu Nida mau berangkat ini, saya minimal setelah melakukan ini prediksi saya OEE itu performanya dari sebelumnya sekian naik jadi sekian kira-kira. Predicted-nya berapa? Dan kalau bisa dikorelasi prediksinya ini, sehingga saya bisa memprediksikan, mungkin belum tahu ya, misalnya naiknya menjadi, kalau dilakukan serangkaian program ini, bisa meningkat menjadi, saya katakan 78%. Nah itu, maka tuh saya tanya, tujuan penelitiannya apa? Meningkatkan OEE. Kalau OEE belum meningkat atau minimal diprediksikan akan meningkat, nah itu akan ini. Nah, oke deh, sampai AHP ini kan menemukan semacam solusi ya yang harus dilakukan. Iya Pak. Ya. Nah, setelah itu Anda lari ke sesuatu yang agak beda seperti kayak air payau, air asin, tidak sama itu. Setelah ini evaluasi TEM segala macam. Itu aja. Mungkin Bu Anita mau pergi ya, tapi itu pertanyaan saya berikutnya. Setelah itu pertanyaan saya, kalau Anda melaksanakan semuanya itu bisa diprediksi tidak meningkat? Ada angka-angka nggak bisa? Apanya yang bakal naik? Misalnya dari kalau segi ini loose manpower apanya ini bisa naik jadi begini. Prediksi Prediksinya prediksi ini gimana ya Pak? Haruskah Ardi menunggu apakah Ardi tidak menunggu. karena Kalau diprediksi aja satu angka ini naik, jadi kalau ini dilakukan yang ininya akan loose-nya akan turun. Kalau turun loose-nya performance ini akan naik. Perkiraan angka, jadi prediksinya, jadi prediksi. berarti prediksi itu bisa jadi kan ini kan Ardi kan sudah dapat nih Pak, ibaratnya anggaplah dapat permasalahan kita tuh reduce speed loss sama equipment failure. Nah, sudah dijabarkan, terus sudah dapat nih Pak beberapa rekomendasi menggunakan AHP. Nah, berarti hanya di analisisnya aja Pak gitu dengan dua permasalahan yang udah kita temukan dengan rekomendasi yang udah kita dapatkan dari kuesioner dari AHP, maka diprediksikan dengan kita kalau kita mau perbaiki manpower dan materialnya, maka reduce akan berkurang atau menurun dan prediksi menjadi 78%. Begitu, Pak. Oh, itu enggak bagus. Misalnya Misalnya gimana 78% tuh, itu Pak? dari mana yang Anda Ya, misalkan? Misalnya kalau saya perbaiki ini uh, contoh sederhana aja ya. uh, Availability-nya tetap 90. iya, Ya. 90 tadi, Pak, 90-an. Terus performance loss-nya itu akan meningkat karena alasan ini. Berapa peningkatannya kemungkinan yang diprediksi. Terus kalau meningkatnya itu tuh Anda harus tahu performance itu dari unsur apa aja dia terbentuk. Dan Anda bisa melihat solusi Anda itu akan meningkatkan dari apa, komponen apa tadi. Kemudian tadi kan sekian ya, kan ada angkanya tadi itu kan 71 itu kan sudah ini kan, dapat kan. Udah, Pak, Nah, 71. di performance-nya artinya Gimana, Pak? seluruhnya kan orang meningkatkan kecepatannya. Terus meningkatkan kecepatan manusianya tadi ada manpower-nya kalau di training apa hubungan dengan meningkatkan itu kan ada terhubung harusnya itu. Kalau di Iya, training dia betul. manusianya atau dijadwalkan. Nah, performance-nya itu kan average
speed loss ya, speednya itu gimana begitu, kan begitu ya logikanya, kan? Betul, Pak. Speednya bisa Nah, ditingkatkan. Nah, berapa kemungkinan bisa ditingkatkan prediksi? Speednya bisa ditingkatkan dari segini sampai segini diprediksi. Ini menjadi ini angkanya ini gini, sehingga ujung-ujungnya performance-nya itu dari berapa tadi 75 menjadi 78. Terus kalau overall-nya dari 71 menjadi sekian. Itu harus ada prediksi-prediksi seperti itu. Saya dengan nggak ngerti satupun membaca kamu punya bisa ngerti dengan secepat ini. Kan perlu juga analisis. Saya kan orang awam sekali. Saya kan sepertinya nggak tahu apa-apa, baru melihat ini. Tapi saya cukup mengerti. Nah, argue saya. Itu satu. Yang kedua, setelah AHP itu ada sesuatu yang nggak nyambung, saya lihat. Itu ya. Ini ya, coba Pak. lihat kamu setelah AHP. Nah, Ini nggak nyambung. Evaluasi ini. Apa ini? Barang ini. siapa? Apa ini barang ini? Apa kaitannya dengan, masih ada hubungannya dengan reduce speed loss dan ini? Ada, Pak. Jadi untuk yang fokus maintenance ini dia kan berapa, Pak? Maksudnya fokus dan maintenance ini kan berhubungan dengan nilai OEE, Pak. Nah, nilai OEE sedangkan kita kan sudah mencari tadi, Pak, dari nilai OEE, Big Loss, terus juga menggunakan Pareto, Fishbone gitu, Pak. Dan Nah, reduce speed loss membuat jadwal pelatihan. Kalau membuat pelatihan nanti apanya yang bisa ditingkatkan dari performance itu? Anda cari aja performance losses itu apa aja komponen-komponen yang bisa meningkat nanti. Itu kira-kira logikanya. Itu kan? Itu kan? Kan di sini ada juga, reduce speed loss dan equipment failure kan, dua iya, hal Pak. itu. Iya, Pak. Ya. Dan itunya yang belum meningkat. Nah, terus 5S-nya tadi di mana dia terkaitan? Jadi ini Nah, ceritanya harus disambung-sambungnya. iya, Pak. Dan Ini Anda harus mengerti ya, Anda harus membuat ini paper. Paper itu kalau dengan begini nggak jadi paper Anda punya ini. Banyak sekali dia. Gimana biar Anda bisa membuatnya paper itu menjadi 6 halaman. Tapi cerita Anda utuh. Jadi betul, Pak. kesulitan di Anda ini maaf saja saya lihat Anda itu membuat terlalu banyak, mungkin terlalu banyak data dapat di RAPP. Anda masukin data RAPP semuanya ke dalam itu, karena beberapa data itu kan schedule-schedule RAPP itu saya lihat itu semua. Tapi kehilangan esensi gagasan. TA itu kan gagasan pribadi kita. Tesis itu begitu. Jadi gagasan di kepala Anda utuh Anda melihat. Saya kan baru melihat ini baru berusaha untuk mencari utuh. Tapi yang saya tidak lihat itu kalau Anda terapkan ini naik nggak kira-kira dan prediksi naiknya. Jadi naik nggak dan prediksinya angkanya ke berapa? Dia Anda bisa mengatakan performance-nya akan naik Pak dari ini ke jadi sini karena saya lakukan ini maka saya perkirakan dia naik nih segini. Prediksi aja. Nah, saya tidak menyuruh Anda menunggu 1 tahun atau setengah tahun untuk menghasilkan. Memprediksikan akan naik dan berapa nilai prediksinya. Kalau tidak bisa, karena Anda mungkin Anda mengatakan tahun 2023 ini kan berapa jadinya kan bisa jadi ini kan. Kalau dilaksanakan program kan diprediksi dia. Nah, itu yang terus di bawahnya lagi, di bawahnya Nah, terus 5S ada kaitannya nggak ini? Di ya mana ini kan kaitannya? autonomous ini kan kalau yang didapat, Pak, itu kan pemeliharaan mandiri oleh operator sebagai supporting maintenance dengan tujuan meningkatkan kemampuan operator dalam merawat dan memanajemen peralatan mesin dalam ruang lingkup gerakan 5S, Pak. Nah, Gitu, Pak. tadi Anda membaca ini dan itu menghabiskan waktu. Ini jangan dibaca 5S ini apa tujuannya? Ya, Bisa nggak untuk Anda mencari satu kalimat aja cukup nih, cek, udah selesai berikutnya 5 saya untuk diterapkan 5. Apa filosofinya sih? Karena kalau Anda membaca Anda kayak anak SMA aja atau S1, karena sudah S2. Banyak yang Anda baca-baca di sini yang melihat memberi orang apa ya anggapan Anda nggak ngerti masalahnya dan Anda bisa tidak mengkorelasikan masalah ini menjadi satu flow yang bagus gitu. Flow-nya belum kelihatan di sini. Ini flow-nya tadi saya mulai bingung nih. Apa lah masalah kok? Ya, mungkin flow-nya membuat gini sih, Pak, maksudnya kenapa Ardi itu memasukkan evaluasi implementasi 3 pilar ini sebetulnya hanya rekomendasi untuk membantu data evaluasi ini, Pak. Karena kan sebetulnya kan
kalau hanya sampai di sini aja kan ini kan udah selesai sebetulnya Pak ya. Udah dapat kita analisa bahwasanya permasalahannya itu ya di reduce speed loss dan equipment failure. Nah, ini kenapa gitu? Karena manpower dan material. Nah, kalau misalnya manpower material gimana solusinya? Kita udah dapat solusinya Pak berikut dengan Apa ini. solusinya? Nah, Mana solusinya? ini kan salah satu alternatif dan solusi yang bisa kita tawarkan kan Pak untuk kasus kita ini, yaitu satu membuat jadwal pelatihan pada atau training. Yang kedua membuat jadwal Nah, pengecekan ini apakah asal disusun equipment. kembali di apa tuh? Di Udah setelah Pak, slide berikutnya. makanya di sini ya dibuat Pak. Di sini kan ini kan hanya full dari AHP doang Pak. Kalau yang ini digabungkan dengan beberapa solusi. Izin Pak, mungkin bisa ditengokkan di laporan. Laporan. Mohon maaf Pak Agus, sudah paham yang Pak Agus minta, nanti barangkali nanti bisa tapi butuh waktu lagi nih, bisa nanti kita buat analisis pakai statistik untuk kecenderungan OEE dengan memakai bisa jadi SPSS, tapi nanti menambah pekerjaan si Ardi ini. Atau mungkin ininya yang kita buat narasi sehingga tulisannya lebih nyambung gitu barangkali Pak ya. Ini Iya, jadi flow-nya di sini nggak. ya, narasi Ini kan tulisan tersambung. Ini kan tersambung ke OEE ya, Di ya. OEE dan ini yang untuk fokus tersambung ke OEE sama Sick Big Loss ya, Ardi ya. Iya Bu, gitu. Bikin narasinya. Sehingga nampak hubungannya, link match antara si meningkatkan OEE tadi dengan membantu dengan seperti ini nanti bisa meningkat sehingga nanti bisa kita prediksi kenaikannya berapa persen. Nah, coba dibuat narasinya sehingga terhubung ke peningkatan OEE. Iya, Bu. Kemudian yang 5S tadi hubungkan ke operator. Nah, ke operator. Ini coba dihubungkan ke si operator atau autonomous maintenance ini terhubung ke operator, tapi bikin narasinya, hubungkan siap, Bu. dengan si operator tadi. Kalau begini Anda membuat presentasi nggak jelas. Orang tahu 5S itu ya, tapi apa ini? Ya betul kata Bu Anita tadi. Jadi OEE itu kan apa? 5S ini kan ya bagaimana hubungannya ke apakah ke reduce speed loss-nya bagaimana atau ke ini? Ya pokoknya ada hubungannya kan ke operator larinya, ke orang, ke manusia. Kan manusianya di masalah ini. Jadi ini coba lebih ini ya, lebih karena Anda akan melakukan tulisan nanti. Tulisannya kalau Anda membuat sesuruh buat tulisan nanti kan buat artikel. Wah, artikel Anda panjang sekali nih. Panjang. Dia harus artikel itu jadi pendek aja. Jadi tapi ceritanya utuh. Oke Pak. Paling nanti Ardi sama Bu Anita coba kami diskusikan bagaimana nanti ini evaluasi implementasi ini Pak dari fokus autonomous sama plan ini kami jadikan satu, kami jadikan kayak sebuah rekomendasi gitu ya Bu ya. Semacam rekomendasi. Iya, siap. Rekomendasi itu apa yang diprediksi bisa meningkat, yang dihubungkan dengan dibalik lagi ke OE tadi. Iya, masukkan data-data OEE tadi, kemudian nanti coba dianalisis sehingga bisa didapatkan dia bisa meningkat berapa persen dari 74 untuk tahun depannya mungkin barangkali berapa persen dengan perbaikan-perbaikan yang sudah tadi didapat itu. Nah, itu terhubung gitu. Jadi harus ada tambahan narasi dan ada tambahan data yang terhubung ke OEE tadi. Ya, Bu. Coba nomor 16 nomor 17 apa tuh slide-nya? Ini plan maintenance Pak. Plan maintenance secara umum yang dibuat ini kan seperti di pabrik ini ya. Anda betul, mungkin mengambil apa yang dilakukan di RAPP ini ya. Apakah perlu ini ya, mungkin ini maintenance yang perlu dilakukan ini dalam rangka semuanya meningkatkan OEE ya. Iya, meningkatkan nilai OEE Pak. Ini juga jadi, ini secara kalau khusus. Anda mau jangan meniru pabrik punya, ya buat aja satu itu, terus OEE mana yang ditingkatkan nanti ditandain ini akan meningkatkan ya. Kalau ini meningkat, kalau ini kan susah orang baca ini. Tak akan tercover Anda cerita. Bagaimana Anda menceritakan? Karena sepertinya saya lihat Anda banyak sekali melihat di pabrik tersebut, mengambil datanya, tapi Anda harus bercerita dengan ringkas dan tepat.
Apalagi yang slide berikutnya nomor 19, tambah bingung orang bacanya itu. Coba lihat nomor 19. Ini schedule, Pak. Nah, schedule ini Nah, tidak perlu ini. Ya, artinya oke lah di laporan ada, tapi di apa nggak perlu. Yang pentingnya itu apa aktivitas dan OE apa yang bisa ditingkatkan, dibalik lagi ke masalahnya. Aktivitas ini ke manusianya dia pengaruh. Anda buat aktivitas dengan manusia material apa yang atau reduce apa namanya reduce speed loss, equipment loss, atau dikaitkan dengan apa tadi availability apa namanya performance rate nih. Jadi ini lebih tinggi nih pengaruhnya ke sini. Sehingga Anda bisa memprediksi. Saya tidak perlu angkanya benar, tapi orang bisa memprediksi, oh tiba-tiba naik, dan wajar prediksinya. Nah, sehingga nanti kesimpulannya, ini apa lagi? Nah, terus dari 19, 20 apa tadi? 20? 20 sama, Pak. Ini gabungan dari Nah, sini, Pak. Karena nggak cukup. ya, jadi itu sesuatu yang nggak penting orang tahu. Yang orang pentingkan adalah bagaimana rekomendasi. Kan implementasi ini kan rekomendasi ini. Yang Anda ingin implementasikan itu menyangkut kemana dia ke WE, atau menyangkut kemana dia di reduce speed atau equipment failure, atau menyangkut kemana dia ke manusia, material, di mana keterkaitannya itu, di mana yang sebelum dan sesudah meningkat itu gimana gitu. Nah, sehingga gitu. Sehingga cerita Anda bisa ceritakan 5 menit ini cerita Anda punya ini. Kalau saya sudah cerita 5 menit ini, saya ingin meningkatkan OEE. OEE itu apa? Tiga unsur ya, kan begitu. Ya, availability ya, Pak. Nah, saya cari dulu datanya, saya ambil analisa di pabrik. Inilah data 2 tahun terakhir, 71 dan 74. Dengan distribusi availability sekian, apa performance, inilah datanya. Kemudian saya mencari penyebab, saya ingin ini jauh dari world ranking kata Anda punya. Nah, karena jauh dari world ranking, nah ini ada defisit ya. Ada sesuatu celah yang saya mau kerjakan. Nah, dari celahnya itu saya coba cari tahu ini barang ini. Nah, caranya saya pakai beberapa, saya ambil data, saya paretokan datanya, saya cari akarnya dengan Fishbone, dari Fishbone dengan YY, ya, dengan itu, dan saya dari Fishbone ini sudah tahu nih masalahnya, tapi saya ingin memprioritaskan masalah ini, mau tahu keterikannya dengan apa sumber daya resources yang ada, dengan manusia kan, dengan material dan segala. Saya pakai AHP. Nah, cerita itu utuh. Kemudian dari saya lahirkan rekomendasi. Rekomendasi ini nanti saya balik lagi kemana dia akan menyasar perbaikan itu. Di mana dia kemungkinan diprediksi. Jadi kata-kata prediksi aja cukup lah. Akan meningkat. Sehingga mungkin Anda bisa memprediksi saya 78% deh. Gitu. Ya udah bagus lah 78% kan. Jangan 80. Nah, kalau Anda bisa memprediksi 78, dari mana unsur 78 ini, mengapa dia bisa lahir 78? Di mana performance-nya bisa meningkat? Di mana dengan ada makanan jadwal diadakan pelatihan dengan apa itu? Di mana kemungkinan dia akan bisa meningkat? Di angka mananya di pembentuk sebelumnya? Dah selesai. Kira begitu cerita utuh ringkasnya. Saya kira begitu cerita Anda. Sehingga dapat kesimpulan. Nah, ketika Anda membuat membuat tulisan, lebih ringkas tulisannya dan cukup data-data besarnya saja. Data-data kecilnya ya tidak terlalu perlu lagi karena itu di laporan. Ya tidak apa-apa di laporan tesis. Izin sebentar Pak Agus. Ya. Bu Anita kalau mau ini oke ya. Saya itu ya Pak Ardi. Jadi ada semacam ya, Pak. Iya, maaf ada yang datang, jadi saya mau bukain pintu dulu, Pak. Ada tamu. Enggak apa-apa Bu Anita. Jadi atau saya sudah bisa live Pak, karena nanti sudah tahu ya kira-kira ya kesimpulan kita ya. Sudah Pak, sudah dapat gambarannya. Ardi ya, nanti Ya, sudah dapat gambaran ya, juga. Oke. Jadi mohon maaf saya duluan ya, keluar. terima kasih Bu Anita. Ya, terima kasih Pak Agus. Ya, Ardi, terima kasih Bu. Ya, Bu. Selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu aja ya, saya juga mau live juga, saya banyak aktivitas juga. Saya agak sehat pagi ini setelah minum obat ini. Kemarin agak capek juga saya. Izin sebelumnya Pak, kira-kira kan Adi coba memperbaiki ini Pak. Kira-kira kapan bisa Adi presentasi lagi ya Pak?
agar kita bisa melakukan seminar hasil dan sidang, Pak, gitu. Anda tuh malah saya itu, Anda langsung sidang patok ini segala macam. Ini belum selesai, belum tentu Anda di Iya, seminar Pak. hasilnya. Maksud Adi gini, Pak, Adi Kalau mungkin tidak saya persiapkan Anda ke seminar hasil ini, pasti ya, banyak pengujinya akan bertanya. Jadi Anda jalan aja lah dulu. Saya nggak terlalu suka dicampuri masalah-masalah, ditargetkan saya untuk meluluskan Anda dengan secepat-cepatnya, tapi datanya masih ini. Kalau saya masih melihat ini harus diperbaiki, ini ada masih masalah, dan segala macam, itu harus diperbaiki. Ya, oke, itu aja dulu. Jadi saya tidak terlalu ingin ditarget-targetkan seperti itu. Ya, karena ya Pak, saya mengerti Pak, mungkin kesalahan nanti mungkin di situ Pak. Tetapi kalau bisa sih Pak, jangan sampai bayar SPP lagi Pak. Hanya itu permintaan Adi Pak. Karena ya saya juga tidak mau dibicarakan seperti itu. Saya fokus ke penelitian Anda. Itu masalah lain. Karena saya melihat ini ya mungkin di penguji lain kalau saya tidak sekarang ini akan lebih bermasalah lagi panjang masalahnya. Nah, itu. kira-kira dalam minggu ini bisa kita duduk lagi Pak? Atau maksudnya kita Zoom meeting lagi? Saya kasih Anda waktu seminggu minggu depan lah. Karena tidak mudah Anda perbaiki ini. Dan tulisan Anda belum saya baca ya, karena saya capek sekali. Jadi tulisan Anda itu bisa jadi salah. Anda sepertinya kesannya ini meniru apa yang ada di pabrik ini. Kan data-data pabrik banyak ini. Ya, tidak mungkinlah Anda dapat data mencari sendiri. Tentu waktu lama sekali mencari satu tabel aja lama itu di pabrik itu. Data kuesioner tadi itu ada tuh ya? Ada? Tidak tahu saya. Ada Tidak Pak, pernah saya ada lihat di data laporan Pak. kuesioner. Tidak ada di sini data kuesioner 45%, nah begitu itu tidak ada. Apa bentuk kuesionernya? Karena penguji akan bertanya seperti saya juga. Ada Pak di lampiran Pak. Ini terlalu banyak datanya. Anda sepertinya problem Anda susah menyimpulkan data. Saya malah tugas TA Anda ini ingin mengecilkan jumlah halamannya. Ini terlalu banyak untuk sebuah TA yang tidak terlalu penting. Tapi ya kalau disuruh kecil ya susah juga Anda jadinya.